Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Oke, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Adis Hadisah, Rakan Manggala Dava, dan saya sendiri Dea Anggraini Putri. Nah, kami akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Efektivitas Pelatihan Puasa Media Sosial untuk mengatasi kecanduan gawai pada mahasiswa. Oke, langsung saja kita next slide. Oke, yang pertama di sini ada latar belakang. Nah, perkembangan teknologi saat ini menunjukkan kemajuan yang semakin pesat. Karena hal ini membuat manusia lebih mudah dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, khususnya pada teknologi informasi dan komunikasi internet. Segala kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan penggunaan internet, mulai dari mengakses informasi, terus kebutuhan untuk bersosialisasi, bahkan sampai pada pemenuhan kebutuhan akan hiburan. Nah, penggunaan internet ini telah mengubah cara hidup manusia, juga dapat berdampak positif maupun negatif dalam kehidupan manusia. Sebagaimana hasil dari penelitian Elia tahun 2009 yang menemukan bahwa 20% pengguna internet dapat terlibat dalam satu atau lebih masalah pengabaian menghindari orang lain, terisolasi secara sosial, depresi, menurunkan produktivitas kerja akibat banyak bersosial media, dan lain-lain. Nah, sekitar 11%-nya orang yang terhubung pada internet ini menjadi kompulsif atau kecanduan. Jadi, jika kecanduan internet telah menjadi masalah tingkah laku yang serius dan dianggap sebagai salah satu masalah kejiwaan. Setiawan tahun 2020 mengatakan cara yang lebih nyata dalam menghindari dampak negatif internet serta meningkatkan keterampilan penggunaan internet anak dan remaja adalah dengan memberikan pelatihan puasa media sosial. Puasa media sosial adalah salah satu cara untuk secara sadar mengambil waktu istirahat dari perangkat digital dan mengalami kehidupan sehari-hari tanpanya. Menurut Adam Alter, psikolog dari New York University, telah 5 tahun meneliti efek menatap layar pada hidup kita dan berapa banyak waktu yang terbuang karenanya. Beliau mengatakan layar sudah merampok isyarat berhenti. Kita dengan distraksi dan hiburan konstan tidak seperti koran yang halaman terakhir sudah dibaca, layar perangkat tidak punya penanda waktu jelas untuk berhenti. Nah, karena itu kita tidak berhenti. Nah, solusinya, kata Alter, tentukan jadwal spesifik untuk puasa dari gadget dan menggiatkan kebab. Pada dasarnya, menurut dia, kita kecanduan dengan layar-layar kita dan membatasi penggunaannya akan terasa seperti bentuk penarikan diri. Nah, untuk metodenya, penelitian dengan pendekatan eksperimen yang menggunakan observasi dan angket sebagai teknik pengumpulan data. Sedangkan treatment yang diberikan berupa pelatihan puasa media sosial selama 1 kali dengan durasi 30 menit secara daring melalui Zoom meeting. Kemudian dilanjutkan uji coba puasa media selama 1 minggu terhadap responden dimulai dari tanggal 23 sampai 29 Mei 2021. Responden dalam penelitian ini adalah 10 orang mahasiswa. Kelompok sampel dipilih menggunakan metode random sampling. Sebelum subjek diberikan treatment, pelatihan puasa media sosial, subjek diberi pretest untuk mengetahui tingkat kecanduan responden terhadap gawai. Setelah masa uji coba selesai, dilanjutkan dengan pemberian post-test untuk mengetahui seberapa efektif dampak dari pelatihan yang telah dilakukan. Analisis data menggunakan metode komparasi terhadap hasil pretest dan post-test. Selain itu, hasil observasi dan wawancara juga digunakan sebagai pertimbangan dalam penarikan kesimpulan.
Dari hasil pelatihan puasa media sosial yang kami lakukan menghasilkan beberapa hal. Antara lain yang pertama adalah responden menyadari bahwa media sosial memberikan efek adiksi atau kecanduan. Yang kedua, responden menyadari bahwa waktunya terbuang sia-sia karena aktivitas bermain gadget. Yang ketiga, responden merasa khawatir akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh gadget. Yang keempat, responden bertekad ingin berubah menjadi lebih produktif. Dan yang terakhir, responden memahami bahwa terapi puasa gadget adalah salah satu jalan mengatasi perasaan kecanduan tersebut. Setelah melakukan pelatihan puasa media sosial, kami mengadakan uji coba selama 1 pekan. Kemudian hasilnya bisa dilihat pada tabel berikut perbandingan mengenai jumlah interaksi pada responden. Kesimpulannya, pelatihan puasa media sosial secara umum efektif untuk mengatasi kecanduan gawai pada mahasiswa. Penelitian yang dilakukan pada 10 responden melalui pretest, post-test, dan juga uji coba terbukti mengindikasikan hasil yang positif, di mana responden mengalami penurunan intensitas waktu interaksi terhadap gawai sebesar 7-29% secara umum. Alhamdulillah teman-teman semua, pemaparan telah selesai kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.